Moshimasu, ore wa Golden Tesoro. Coba oni ore wa Naru atau Koda. Seperti biasa kita akan mereview chapter terbaru One Piece, yaitu chapter 1024. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe ya bre, karena kalian tidak akan tertinggal informasi menariknya hanya di channel Golden Tesoro. Sebelum kalian komen atau apapun, pastikan kalian menonton video ini sampai habis. Bab 1002 chapter 1024 berjudul Orang Tertentu. Di posternya sendiri terlihat Goldie, Roger, dan ada karakter lainnya seperti Crocodile, Enel, Mr. 2, Vivi, Karu, Nami, Sanji, Brook, Chopper, dan Luffy, dan seluruh anggota. Sampah banget anjing. Dan ada Crocodile, Enel, Mr. 2, Vivi, Karu, dan anggota bajak laut api jerami, ditambah Going Merry dan Kid, Orochi, dan anggota Supernova seperti Orochi, Bonnie, Kid, dan Killer, X-Drake, dan Apo. Chapter ini dimulai di lantai 2 kastil Onigashima. Kita melihat bayangan seseorang dari kejauhan saat beberapa bawaan Kaido jatuh ke tanah tak sadarkan diri, dan mulutnya berbusa seperti seorang menggunakan ambisi seperti haki raja di area tersebut. Karakter misterius mulai berbicara. Dengan hanya persiapan rata-rata, tidak mungkin bagi Anda untuk tetap sadar di depan saya. Saya adalah orang yang mengalahkan 2 anggota Tobiropo. Saya Usohachi, pemburu 2 sayap. Saya Usohachi, the hunter of the two flyer. The hunter of the two flyer. Bawahan Kaido kaget. 2 Tobiropo. Memang karakter misterius ini adalah Usopp yang menunggangi Gifter yang kepalanya buaya, seolah-olah Gifter membawa buaya di punggungnya. Gifter tersebut hampir tidak bisa berjalan. Nami, Tama, dan Speed menyaksikan penampilan Usopp bersembunyi di balik pintu. Speed mengatakan itu luar biasa bahwa meskipun dia bertarung di tempat lain atau di lantai 2, ambisi atau haki raja Big Mom juga mempengaruhi area di mana mereka berada sekarang. Nami menghubungi Franky melalui Denden Mushi. Dia berada di area kastil yang terhubung ke panggung utama. Franky memberitahu Nami bahwa tidak tahu persis apa yang sedang terjadi, tetapi semua pasukan Kaido sudah mulai bergerak menuju panggung utama. Franky dan bajak laut hati yang ada di pulau itu bertarung melawan mereka sehingga mereka tidak mencapai panggung utama. Kita pergi ke lantai 3 kastil Onigashima. Bisa melihat bahwa area tempat Black Maria dan Robin bertarung benar-benar terbakar. Saat beberapa ming menonton adegan itu, kita melihat Brook sedang menyeberangi jembatan dengan Robin di tangannya saat mereka melarikan diri dari api. Untungnya mereka berdua baik-baik saja, meskipun Robin masih tidak sadarkan diri setelah pertandingan mereka. Brook menghubungi Jinbe yang masih berada di lantai 4 kastil Onigashima. Di sana dia melanjutkan pertarungan melawan kebawahan Kaido. Jinbe bertanya-tanya, mengapa Kaido belum kembali ke kastil ini dan siapa yang menghentikannya? Kami sekarang pergi ke salah satu pintu besar yang terhubung ke panggung utama. Di sana bawahan Kaido mencoba masuk untuk menghindari api yang ada di lantai lain kastil, tetapi Kawamatsu dan para pemimpin Yakuza melawan mereka sehingga mereka tidak bisa masuk. Kami sekarang pergi ke atap Onigashima. Di sana Yamato dan Kaido melanjutkan pertempuran. Yamato melemparkan serangannya ke Yamato menggunakan serangan ayahnya, Narikabura, atau bisa dibilang panah peluit bergemuruh, tetapi Kaido menolaknya dengan kanabonya. Kaido melompat dan menyerang Yamato dengan teknik Kongo Kabura atau panah peluit tidak dapat dihancurkan, yang merupakan versi yang lebih kuat dari Narikabura.
Yamato menghentikan pukulannya, tetapi pukulannya sangat kuat sehingga pada akhirnya dia terlempar ke beberapa batu. Like father, like son, boy. Yamato pulih dari serangan dan mulai berbicara dengan ayahnya. Kau selalu ingin membunuhku. Kaido menjawab, ya itu benar. Ini bukan hanya pertengkaran keluarga. Jika kau ingin menyebut dirimu Oden, maka kau harus rela berperang melawanku. Yamato menjawab lagi, apa salahnya mengagumi seseorang? Kemudian flashback Yamato dimulai. Flashbacknya sendiri dikisahkan Kaido dan Yamato berada di dekat Tori raksasa di pintu masuk Onigashima yang masih memiliki naga yang dihancurkan es bertahun-tahun kemudian. Dari penampilan Kaido, kilas balik terjadi setelah kematian Oden, atau bisa dikatakan 20 tahun sebelum sekarang, karena dia masih mengenakan perban di dadanya dari luka yang dibuat Oden. Yamato dirantai ke tiang kayu karena dia terus menyebut dirinya Oden. Yamato dirantai ke tiang kayu karena terus menyebut dirinya Oden. Dia cukup terluka, dia memiliki benjolan besar di atas mata kanannya, dan dia juga kelaparan. Penampilannya sama seperti sekarang, pakaian dan gaya rambut yang sama, tetapi masih anak-anak. Di sekelilingnya kita melihat beberapa bawahan Kaido tidak sadarkan diri dan mulutnya berbusa. Ini sama yang terjadi saat Big Mom di awal chapter. Ini sama seperti di awal chapter yang Big Mom menggunakan haki rajanya. Dan kemudian bawahan Kaido yang lainnya memanggil Yamato dengan sebutan Onihime, atau berarti putri raksasa. Kaido menghampirinya dan dia mengatakan, ambisi dengan haki raja, kamu punya potensi, tapi jika kamu ingin tetap menyebut dirimu Oden, maka kamu harus mati, Yamato. Yamato menjawab, Kaido membawa Yamato ke sebuah gua dengan kanji tertulis di atas pintu masuknya. Gua itu memiliki batu raksasa sebagai pintunya. Di sana saat dia menangis, mereka mengikatnya lagi ke batu raksasa yang diikat dengan tali si Menawa. Di dalam gua ada 3 pendekar pedang terbaik warna kuning. Kaido telah menangkap mereka. Untuk saat ini kita hanya melihat siluet mereka. Kaido berbicara kepada mereka, jika ada di antara kalian yang menyatakan menyerah, aku akan membiarkanmu keluar dari gua ini, dan kamu dapat bergabung dengan pasukanku. Saat Kaido mengatakan ini, dia meninggalkan beberapa pedang di tanah. Dia juga meninggalkan 1 porsi makanan di sebelah mereka. Dengan cara ini, mungkin saja mereka saling membunuh untuk dimakan. Yamato memohon pada ayahnya untuk membebaskannya. Kaido mengatakan, bukankah kamu mengatakan kamu Oden? Setelah kata-kata ini, Kaido pergi. Yamato ditinggalkan sendirian dengan 3 samurai. Saat perutnya keroncongan karena lapar, dia memperhatikan mereka dengan hati-hati. Saat dia berpikir dia akan mati, Yamato berkata, aku Oden, tapi aku juga anak Kaido yang membunuh Oden. Samurai ini pasti sangat membenci ayahku, dan aku yakin akan membalas dendam padanya. Mereka berencana membunuhku. Tiba-tiba salah satu samurai berdiri. Yamato percaya bahwa ajalnya telah tiba. Namun samurai itu mendekati Yamato dan memberinya jatah makanan. Ini sambil memberikan makanannya. Seorang samurai tidak pernah lapar. Yamato mulai menangis berterima kasih padanya dan mulai makan. Dia tidak bisa berhenti menangis meskipun mulutnya penuh. Udah kayak Luffy aja nih, ngomong sambil makan.
Yamato berkata, tidak pernah dalam hidupku aku akan melupakan semangkuk nasi ini. Setelah Yamato makan, samurai lain berdiri, menghunus pedangnya yang memiliki ujung hitam. Apakah ini Kokuto, pedang hitam yang diinginkan Zoro? Dan memotong rantai Yamato dengan mudah, seperti cara Zoro memotong batu sebelum menjatuhkan Mr. One di Alabasta. Yamato mulai berbicara dengan samurai itu dan menanyakan namanya. Samurai berkata, seseorang samurai yang kalah tidak memiliki nama. Anda bisa memanggil saya Nanigashi, atau berarti orang tertentu. Saat samurai berbicara, kita akhirnya bisa melihatnya dengan jelas. Dia identik dengan Zoro, tetapi lebih tua. Selain itu, dia memakai perban di kepalanya dan mata kirinya. Bab ini tidak menyebutkan namanya atau nama dua samurai lainnya, tetapi kemungkinan besar itu adalah Shimotsuki Ushimaru Daimyo Ringo. Samurai itu memberitahu Yamato bahwa dia menyukainya, dia sangat banyak, dan bahwa mereka juga sangat menyukai Oden. Yamato menunjukkan kepada mereka buku harian Oden. Samurai terkejut. Sekarang kita bisa melihat dengan jelas dua samurai lainnya. Seseorang memiliki wajah panjang dengan alis besar dan sambang, dan juga memakai janggut. Dialah yang memberi Yamato makanan. Yang lain memiliki wajah berbentuk segitiga, tali diikat di dahi, dan riasan mirip dengan aktor dalam drama kabuki. Yamato berkata, saya tidak bisa membaca apa yang dia katakan. Bisakah Anda membantu saya? Samurai berteman baik dengan Yamato, dan pada hari-hari berikutnya mereka mengajarinya membaca. Yamato kagum dan bersemangat dengan semua yang dia temukan dari buku hariannya. 10 hari berlalu, Yamato sangat lemah karena dia belum bisa makan apapun selama itu. Nyawanya dalam bahaya. Samurai berkata, jika Kaido benar-benar ingin kamu mati, maka kamu tidak akan bisa hidup cukup lama untuk melihat pertempuran yang diprediksi Oden sama, yang akan berlangsung dalam 20 tahun. Yamato menjawabnya, jika aku bisa hidup sampai hari itu, aku akan berjuang untuk Wano Kuni. Shimotsuki Ushimaru menjawab, kalau begitu kami akan membantumu hidup agar kamu bisa berpartisipasi dalam pertempuran itu. 20 tahun terlalu lama bagi kita. Wish, regenerasi samurai brosku. Samurai yang tampaknya itu adalah Shimotsuki Ushimaru. Dia melepas bagian atas kimononya dan menguluskan dua pedangnya. Di punggungnya ia memiliki tato dengan dua pedang bersilang, simbol yang sama yang digunakan Kyoshiro atau guru Zoro yang di dojo desa Shimotsuki di East Blue. Kemudian 3 samurai menghancurkan batu yang menghalangi pintu masuk dan pergi keluar untuk melawan Kaido. Kita kembali ke masa sekarang. Kemudian flashback selesai. Kita kembali ke masa sekarang. Yamato terus berbicara dengan ayahnya. Yamato mengatakan, katakan kenapa kau mengeluarkan kebebasanku? Kenapa kau mengambil kebebasanku dari negeri ini? Kaido menjawab, newbie. Dunia ini tidak bisa dijelaskan dengan pertanyaan dan jawaban sederhana itu. Yamato dan Kaido menyerang pada saat yang sama menggunakan Daime Hake, atau bisa disebut guntur 8 trigam. Keduanya mungkin menggunakan ambisi mereka atau haki raja. Saat tabrakan tersebut menciptakan ledakan dengan petir hitam. Untuk pertama kalinya tampaknya Yamato berhasil menyamai ayahnya. Dan tamat. Wadaw, itulah review manga One Piece chapter 1024. Untuk chapternya sendiri akan rilis pada hari Minggu. Jika kalian menyukai video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum. Oke, Golden Tesoro pamit undur diri dan sampai jumpa.